Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marsyana Andini dengan NIM C0D022035. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi saya tentang aktiva tidak berwujud dan kewajiban jangka pendek dalam akuntansi pajak. Dalam konteks akuntansi pajak, aktiva tidak berwujud mengacu pada aset yang tidak memiliki bentuk fisik seperti hak paten atau goodwill. Sementara itu, kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun atau siklus operasional normal perusahaan. Dalam pelaporan pajak, kedua hal ini dapat memiliki perlakuan khusus sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku di suatu negara. Kemudian, amortisasi aset tak berwujud dengan metode garis lurus dan saldo menurun. Amortisasi dalam akuntansi pajak. Seperti yang telah dilakukan pada aset tetap berwujud, bahwa nilai aset tetap berwujud dilakukan penyusutan, sedangkan untuk aset tak berwujud dilakukan amortisasi. Menurut pernyataan standar akuntansi pajak nomor 19 revisi 2010 adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Perlakuan akuntansi aset tak berwujud tidak berbeda dengan perlakuan akuntansi terhadap aset tetap berwujud. Kemudian metode garis lurus. Metode penyusutan garis lurus merupakan suatu metode pengalokasian pembebanan biaya, di mana jumlah biaya yang dialokasikan setiap tahunnya adalah sama. Dengan kata lain, untuk metode garis lurus, nilai biaya penyusutannya konstan untuk setiap tahunnya. Kemudian metode saldo menurun. Sedangkan metode penyusutan saldo menurun merupakan suatu metode pengalokasian pembebanan biaya di mana jumlah biaya yang dialokasikan semakin menurun setiap tahunnya seiring bertambahnya masa manfaatnya. Dan pada tahun di mana merupakan akhir masa manfaatnya, dilakukan penyusutan sekaligus atas nilai sisa buku yang ada. Dalam metode saldo menurun, pada tahun perolehan biaya penyusutan akan lebih besar dan untuk tahun berikutnya biaya penyusutan akan semakin kecil. Kemudian pengalihan hak aset tak berwujud. Apabila terjadi pengalihan hak aset tak berwujud, sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1, ayat 4, dan ayat 5 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu sebagai berikut. Pengeluaran untuk memperoleh aset tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjang hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun di bidang penambangan minyak dan gas bumi. Pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain yang dimaksud butir 2, hak penguasaan hutan dan hak sumber daya alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Kemudian klasifikasi kewajiban jangka pendek. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Kewajiban jangka pendek seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya. Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya, bunga pinjam, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga atau PFK, dan bagian lancar utang jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan utang yang memiliki 2 kriteria pokok, yaitu yang pertama diharapkan dapat dibayar dari aset lancar yang ada atau dengan membuat kewajiban jangka pendek baru lainnya. Yang kedua, diperkirakan akan dibayarkan dalam jangka waktu 1 tahun atau siklus perusahaan mana yang lebih lama. Kemudian pencatatan pajak atas kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek merupakan utang yang wajib dibayar atau dilunasi dalam waktu jangka pendek, yaitu dalam masa kurang dari 1 tahun atau dalam jangka siklus normal yaitu 12 bulan dari tanggal neraca. Yang termasuk dalam pencatatan pajak atas kewajiban jangka pendek adalah yang pertama utang dagang timbul dari transaksi pembelian secara kredit dan pelunasannya dilakukan dalam jangka pendek. Yang kedua utang wesel, kewajiban yang digunakan dengan janji tertulis atau promise. Yang ketiga pajak penjualan PPN keluaran. Yang keempat pajak penghasilan. Yang kelima pajak penghasilan karyawan. Yang keenam bagian utang jangka panjang, obligasi, wesel bayar jangka panjang, dan utang jangka panjang lain yang jatuh tempo pada tahun perolehan. Yang ketujuh, utang dividen. Yang kedelapan yang terakhir, pendapatan diterima di muka. Baiklah,
Cuman itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.